Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Baby Manhwa, yang akan melanjutkan pembahasan alur cerita Kaisar Pemalas Tapi Overpower. Selamat menyaksikan. Cuplikan video sebelumnya, Lingji yang mencoba melarikan diri dari Wang, setelah dia membuat kekacauan bersama para murid-muridnya yang telah tewas di tangan Wang. Lanjut ke pembahasan part 13. Lingji pun tidak dibiarkan begitu saja oleh Wang. Terlihat Wang menggunakan talisman, dan energi yang begitu besar dan kuat, langsung menghujam Lingji sampai terbelah begitu saja. Lalu sistem mendeteksi, bahwa jiwa Lingji melarikan diri dengan cepat. Jangan khawatir, aku hanya ingin bermain dengannya. Lingji mengira dirinya telah berhasil mengecoh Wang, dengan mengorbankan tubuhnya. Padahal Wang sengaja membiarkannya kabur, untuk memancing provokator yang sebenarnya. Wang pun kembali ke sekte Spirit Sword-nya, yang tampil begitu elegan, dan disambut oleh banyak orang dengan hormat. Lalu King Yao datang menghampiri Wang, menanyakan pengacau yang telah berbuat onar di sektenya. Kudengar mereka dari sekte Feng Yun, jadi aku menghabisi mereka. Master sekte dan tetua lainnya begitu terkejut, dan langsung panik mendengar sekte Feng Yun. Maka Wang pun menanyakan, ada apa? Apakah ada orang kuat di sekte Feng Yun yang berada di ranah supreme? Grand Advisor menghampiri Wang, dan mengatakan bahwa pemimpin sekte Feng Yun, dikatakan sebagai orang yang berkuasa di ranah Great Emperor. Dan di belakang mereka ada beberapa tetua dari sekte Yunyin, yang sudah mencapai ranah supreme. Wang pun membandingkan sekte Feng Yun dengan sekte Spirit Sword-nya, yang hanya mempunyai seseorang yang berada di tahap fusion. Dengan sikap konyol Master Sekte mengatakan, tapi sekte kami masih memiliki Anda kan? Tiba-tiba Grand Advisor mengatakan, setelah Kaisar Wang menikah, dia harus sering tinggal di ibu kota, untuk menemani Permaisuri Ye. Master Sekte pun langsung panik. Sekte Spirit Sword tidak menginginkan hal itu. Lanjut ke sesi serius, Wang meminta untuk mengadakan pertemuan sekte, dan kumpulkan semua murid untuk mengadakan pernikahan terlebih dahulu. Para tetua dan Master Sekte, langsung melaksanakan tugas yang disampaikan Wang. Baik Tuan. Singkat cerita, terlihat di sana sudah banyak murid yang berdatangan. Mereka saling berbagi informasi, mengenai pendiri sekte Spirit Sword yang telah kembali dari pengasingan. Dan ratu dari dinasti Daseng langsung datang, lalu menawarkan dirinya. Tidak lama kemudian Wang datang, dengan tubuh yang diselimuti aura, sehingga terlihat berwibawa dan bermartabat. Semua murid tampak terkejut, bukankah itu Wang yang dari belakang gunung? Tidak mungkin. Lalu Wang mendarat di atas podium, dan tiba-tiba aura Great Emperor langsung meledak, menyelimuti seluruh area. Semua murid begitu takjub, mereka merasakan tekanan yang begitu mengintimidasi. Inikah kekuatan yang mendominasi dari orang kuat, di alam Great Emperor? Lanjut Wang mengumumkan, pernikahannya dengan Permaisuri Ye, yang akan berlangsung dalam 5 hari ke depan. Wang pun meminta semua murid untuk bekerja keras, membantu Imperial Master mengurus sekte Spirit Sword-nya. Terlihat para murid sedikit tidak merespon dengan baik, karena evaluasi akan dilakukan akhir bulan, dan persiapan ini terlalu mendesak. Para murid dalam dari sekte Spirit Sword dan tetua lainnya, langsung berlutut siap untuk menjalankan tugas, sedangkan para murid luar, mereka tidak merespon dengan baik. Sampai Wang menjelaskan, bahwa setiap murid luar maupun dalam, yang membantu atas persiapan pernikahan, akan mendapatkan upah, berupa 3 pil penyucian sum-sum dan 3 pil penyatuan energi. Sedangkan semua tetua, akan mendapatkan 3 pil penguat jiwa. Lalu Wang akan memilih talenta dari sekte dan membimbing mereka secara pribadi. Master Sekte langsung berlutut sampai berkali-kali, atas kemurahan hati Wang, dan Master Sekte memberikan jabatan sebagai pemimpin sekte tertinggi. Lanjut Master Sekte meneriaki para murid, mengapa kalian masih berdiri saja, cepat ucapkan terima kasih kepada pemimpin tertinggi sekte. Para murid dengan serempak langsung berlutut memberi hormat kepada Wang. Terima kasih pemimpin tertinggi sekte atas hadiah Anda. Master Sekte pun berteriak terus berulang-ulang. Biarkan sekte Spirit Sword menjadi kuat kembali. Lalu Wang meminta sistem untuk menyiapkan semua hadiahnya. Tenang Tuan, serahkan saja urusan itu padaku. Singkat cerita, pindah ke situasi sekte Feng Yun. Lingji yang telah mendapatkan fisiknya kembali, berkat bantuan dari pemimpin sekte Feng Yun. Meski itu tidak sekuat tubuh yang sebelumnya. Lalu Lingji melaporkan atas perlakuan Wang, yang menindas dirinya dan membantai murid-muridnya,
Lingji meminta untuk membalaskan dendam kepada Sekte Spirit Sword. Pemimpin Sekte Feng Yun berasumsi, berkemungkinan Wang sudah mencapai alam suprem, karena formasi gabungan Lingji saja tidak berguna kepadanya. Maka dia berencana akan mengunjungi Sekte Yunyin, untuk meminta bantuan agar mereka yang menghancurkan Sekte Spirit Sword. Lingji begitu senang, sampai dia berlutut berulang-ulang, atas keputusan yang akan dilakukan pemimpinnya. Kembali lagi ke situasi Sekte Spirit Sword, yang diperlihatkan semua murid dan para tetua, yang tengah sibuk membuat persiapan acara pernikahan Wang. Dari pembersihan halaman, sampai penyusunan lampion dan lain-lain, dikerjakan dengan semangat dan bergotong royong. Karena setelah acara pernikahan selesai, masing-masing akan menerima hadiah dari Wang. Begitupun King Yao, sebagai mandor dekorasi dia tidak mau ada satu kesalahan pun, karena ini pernikahan pemimpin sekte tertinggi Kaisar Wang. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Grand Advisor memberikan daftar hadiah, dari dinasti Daseng ke Master Sekte. Setelah Master Sekte mulai membaca, wajahnya langsung bercucuran keringat, karena harta yang tertulis di sana, tidak akan sebanding dengan yang akan sektenya berikan. Grand Advisor pun mengatakan, agar pemimpin Liu tidak perlu khawatir, Kaisar dan Permaisuri sama-sama bahagia, dan hadiah pernikahan sudah cukup. Pembicaraan mereka didengar oleh Wang, yang tidak sengaja melintas di hadapannya. Wang mengatakan pernikahan dengan Permaisuri Ye, bagaimana mungkin dilakukan dengan sembarangan. Bahkan jika Sekte Spirit Sword kita ceroboh, kami tidak bisa mengabaikan dinasti Seng. Grand Advisor langsung meminta maaf kepada Wang, atas sikapnya yang sudah sombong. Seharusnya aku tidak membuat keputusan atas Sekte Spirit Sword. Lanjut Wang pun memperlihatkan daftar simbolis, yang sudah dia persiapkan sejak lama. Lalu Wang memberikan daftar itu kepada Grand Advisor untuk memeriksanya. Setelah dia mulai membaca, mulutnya sampai menganga tidak percaya, karena daftar tersebut berisi harta-harta langka, yang bahkan Grand Advisor belum pernah mendengarnya. Master Sekte pun begitu kebingungan, sejak kapan Sekte Spirit Sword sekaya ini. Tidak lama kemudian sistem muncul, dia membanggakan diri atas hadiah yang dia siapkan untuk Permaisuri Ye. Dan Wang pun mengacunginya jempol, lalu berterima kasih karena sistem sudah banyak membantunya. Lanjut sistem menegaskan, ini hanyalah hadiah kecil saja, nanti akan menjadi event besar, lihat saja tanggal mainnya. Singkat cerita 3 hari kemudian, rombongan dari mempelai pria, sudah bersiap menuju dinasti Daseng. Mereka tampak bingung, karena untuk sampai ke sana jaraknya sangatlah jauh. Grand Advisor tampak cemas juga, karena iring-iringan pernikahan belum juga tiba. Wang pun menenangkan Grand Advisor, jangan khawatir, mereka akan segera tiba. Tidak lama kemudian, muncul kendaraan megah Wang, sebagai tunggangan untuk iringan seserahan dari Sekte Spirit Sword. Sistem muncul menanyakan bagaimana kendaraan ini apa cukup mencolok. Wang sangat puas dengan kerja sistem yang sesuai dengan keinginannya. Grand Advisor dibuat takjub oleh kejutan-kejutan yang Wang perlihatkan, sampai dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Wang pun mengajaknya untuk segera OTW ke dinasti Daseng. Pindah ke situasi mempelai wanita. Permaisuri Ye sudah bersiap dan menunggu kedatangan Wang, yang membuatnya sedikit cemas karena mereka tak kunjung datang. Terlihat gaun yang tampak indah, yang Permaisuri Ye kenakan. Tidak lama kemudian, terdengar teriakan dari penyambut tamu, bahwa mempelai pria telah tiba. Permaisuri Ye begitu panik dan gugup, setelah mendengar kedatangan mempelai prianya. Wang tengah berada di hadapan Permaisuri Ye, dia tidak menyangka di dunia sebelumnya dia belum sempat menikah, dan terlaksanakan di kehidupan keduanya. Bahkan yang Wang nikahi bukan perempuan sederhana, dia seorang pemimpin seluruh dinasti Daseng yang cantik dan menawan. Wang menghampiri Permaisuri Ye, lalu mengucapkan ikrar suci. Nona Ye Linlang, maukah kamu menghabiskan hidup bersamaku? Aku bersedia. Orang-orang pun langsung berteriak dengan serempak saah. Wang pun langsung membuka kerudung yang menutupi wajah istrinya, terlihat Permaisuri Ye yang begitu cantik dengan pipi yang merah merona, yang sampai Wang berpikiran ingin langsung saja ke kamar pengantin. Wang mulai berjalan bersama Permaisuri Ye, terdengar teriakan dari orang-orang yang mengucapkan selamat dan samawa padanya. Lalu tidak lama kemudian, kereta pengantin yang begitu mewah sudah datang menjemput mereka. Permaisuri Ye begitu terkejut, karena tiba-tiba saja Wang langsung menggendongnya di hadapan banyak orang, yang mengantar kepergian honeymoon mereka. Wang sedikit menggoda istrinya, hanya naik iring-iringan saja,
belum masuk ke kamar, apa yang kamu khawatirkan? Suami, jangan membuatku gugup dan memalukan. Di saat hari yang berbahagia ini, tiba-tiba saja ada sambaran petir di siang bolong. Wang dan Permaisuri Ye begitu terkejut, bahkan Grand Advisor dan King Yao langsung menoleh ke atas langit, terlihat mereka tampak cemas. Permaisuri Ye pun menanyakan kepada Wang, suamiku, apakah itu ulah dari dinasti Xuan Yue? Wang pun tampak kesal, mereka benar-benar tahu bagaimana memilih hari. Lalu Wang meminta izin untuk menghampiri mereka sebentar. Terlihat seorang perempuan cantik, dia adalah tangan kanan Kaisar Xuan Yue, yang bernama Zhu Exin. Dan ditemani dengan tangan kiri, yaitu Wen Yuan. Lalu Jimak Song dan Si Pirang, sedang melakukan sesuatu entah apa yang mereka rencanakan. Wang menatap tajam mereka berdua, dan Wen Yuan yang sedikit malu, karena tidak bisa dipegang perkataannya, dia menyapa Wang dengan sopan. Selamat Tuan Wang, semoga Anda baik-baik saja. Wang menatap tajam Wen Yuan. Singkirkan kemunafikanmu. Kau benar-benar mengingkari kata-katamu, dan terus-menerus menyusahkan dinasti Seng. Wen Yuan dengan rasa bersalah mengatakan, maafkan saya Tuan Wang, perintah Kaisar tidak dapat dilanggar. Selama Anda menyerahkan Ye Linlang, saya bersedia memberikan semua kompensasi apapun. Wang tidak mau bertele-tele lagi sekarang, dia langsung saja bersiap untuk menyelesaikannya dengan beradu pedang. Wen Yuan pun meminta izin kepada Zhu Exin, untuk jangan dulu bertindak, biarkan dia menyelesaikannya terlebih dahulu. Wen Yuan langsung menyuruh 3 jenderalnya, untuk segera mempersiapkan formasi. Lalu dia merapal mantra dengan menyebutkan beberapa nama. Qilong Teng, Bai Hu Xiao, Zhu Suewu, Xuan Wuzhen. 4 kekuatan ilahi dengarkan panggilanku. Tiba-tiba saja muncul 4 binatang magical beast, yang langsung mengepung Wang dari setiap sudut arah angin. Wang pun langsung ke mode serius, melihat lawan di hadapannya naga, harimau, phoenix, dan basalt. Yang Wang anggap hanyalah seekor ular, kucing, burung dan kura-kura. Wang langsung berteriak sekencang-kencangnya, sampai menimbulkan ledakan yang menggelegar. Lihat bagaimana aku akan merobek formasi rendahan kalian. Tekanan aura yang menyelimuti seluruh tubuh Wang, sudah bergejolak hebat. Wang sangat murka, hari yang harusnya berbahagia, malah dijadikan arena pertempuran. Wang berpikiran bahwa Wen Yuan adalah pusat formasi itu, jika dia menebasnya maka formasinya akan hancur. Lalu Wang langsung menyiapkan teknik pedangnya, yang terlihat wujud pedang dari energi spiritual yang begitu besar. Dan langsung dia lesatkan ke arah Wen Yuan yang berdiri tepat di hadapannya. Wen Yuan sangat terkejut, merasakan tekanannya saja sudah membuat dia bergetar hebat. Tidak, teknik pedang ini terlalu kuat. Wen Yuan pun berteriak meminta pertolongan. Tiba-tiba saja terjadi benturan yang sangat menggelegar, sampai menimbulkan guncangan yang begitu dahsyat. Dari energi pedang spiritual dan energi naga spiritual dari pihak Wen Yuan. Terlihat percikan yang seperti kembang api berhamburan di atas langit. Dan Wen Yuan yang terluka parah, sampai dari mulutnya memuntahkan cairan merah. Kalau saja tidak ada bantuan dari formasi perlindungan, Wen Yuan mungkin akan meninggoy. Bahkan Wang juga sampai terhempas mundur ke belakang, setelah beradu kekuatan dengan formasi tersebut. Permaisuri Ye begitu khawatir melihat suaminya yang sedang dalam kesulitan, dia pun menyuruh bawahannya untuk mengambilkan pedangnya. Permaisuri berencana membantu Wang untuk menghancurkan formasi tersebut. Namun tindakannya dicegah oleh Grand Advisor, karena itu akan sangat berbahaya bagi keselamatannya. Belum lagi, formasi tersebut sangat misterius, hanya orang di alam supreme yang dapat menghancurkannya. Wang memperhatikan Wen Yuan, yang sebelumnya terluka parah, berkat adanya formasi itu, dia dengan cepat sudah pulih kembali. Maka Wang pun mulai mempersiapkan teknik selanjutnya, untuk terus menggempur Wen Yuan tanpa jeda. Terlihat tebasan aura pedang yang mengenai telak para magical beast, yang berada di hadapannya, lalu Wen Yuan pun tidak tinggal diam, dia juga melancarkan serangannya. Terlihat cengkraman dari aura spiritual, yang membentuk ceker ayam raksasa, hendak mencabik-cabik tubuh Wang. Dan dengan santai Wang pun menahan serangan Wen Yuan, dengan aura pedang yang sama besarnya. Lalu Wang bertanya kepada sistem, mengenai bagaimana cara untuk menghancurkan formasi tersebut. Sistem pun menenangkan tuannya, karena dia sudah menyiapkan sesuatu untuk membantu Wang.
Sedang dalam pertarungan yang begitu sengit, sempat-sempatnya Wang mengobrol dengan santai, sambil menghindari serangan dari para Magical Beast dan Wen Yuan. Tidak lama kemudian, sistem mendeteksi keinginan kuat tuannya, yang ingin menghancurkan formasi tersebut. Maka Wang mendapatkan sebuah skill khusus, Tianjian Spirit Eye. Skill tersebut langsung ditransfer oleh sistemnya sendiri, terlihat terbentuk bola mata ketiga yang berwarna emas di kening Wang. Dengan menggunakan skill itu, Wang dapat melihat segala sesuatu yang tersembunyi. Wang pun memperhatikan formasi mereka yang membentuk lingkaran, akhirnya Wang menemukan titik lemah formasi tersebut. Tidak berlama-lama, Wang langsung melancarkan serangan ke formasi Wen Yuan, terlihat wujud pedang raksasa langsung menghujam mereka semua, sampai ketiga jenderal terluka parah. Masing-masing dari mulutnya memuntahkan cairan merah, bahkan kultivasi mereka mendadak turun dari Great Emperor menjadi Immortal King. Selagi mereka lengah akibat luka-lukanya, tiba-tiba Wang sudah menghilang lalu muncul di belakang Jimak. Dan Wang langsung menebasnya hingga wafat seketika. Lanjut Wang melesat secepat kilat, sampai mereka tidak menyadari pergerakannya. Dan Wang menebas kedua jenderal Xuan Yue, sampai cairan merah menyembur dari masing-masing tubuh mereka. Terlihat Wen Yuan yang mengerang kesakitan, bahkan dari mulutnya pun mengalirkan cairan merah. Sedangkan Wang sudah mempersiapkan skillnya, terlihat bola api raksasa, untuk mengantar Wen Yuan menemui para jenderalnya. Namun sebelum Wang melesatkan serangan ke arah Wen Yuan, tiba-tiba tombak raksasa menghantam keras dan menggagalkan skill Wang. Sontak Wang begitu terkejut, melihat skillnya yang dapat dengan mudah dihancurkan oleh tombak tersebut. Dan itu adalah ulah dari Perdana Menteri Zhu Exin. Dia tidak akan membiarkan Wang untuk bertindak brutal lebih jauh lagi. Wang begitu penasaran dengan ranah kultivasi Zhu Exin, karena tidak mungkin dia dapat dengan mudah menghancurkan tekniknya, bila hanya mengandalkan tombaknya saja. Sistem pun mengingatkan Wang, yang sudah mendapatkan skill mata dewa, kenapa tidak menggunakannya. Wang pun langsung mengaktifkan mata tersebut, terlihat cahaya yang menyoroti Zhu Exin tanpa dia ketahui. Namun yang terlihat bukan tingkat kultivasinya, malah pakaian dalam Zhu Exin yang ditunjukkan mata dewa. Wang pun langsung mimisan, melihat Zhu Exin mengenakan dalaman merah muda. Sistem pun mengingatkan bahwa yang Wang gunakan adalah mode tembus pandang, terlihat ekspresi Wang yang berlagak bodoh. Zhu Exin marah, dia mengatai Wang orang mesum, karena ketika melihatnya tiba-tiba hidungnya mimisan. Wang pun menyindir Zhu Exin, ternyata kau bisa malu juga, kukira kau boneka dinasti Xuan Yue. Mendengar ejekan Wang, Zhu Exin langsung menerjang, dan mengayunkan tombaknya, namun dapat dengan mudah Wang tahan dengan pedang. Zhu Exin berada di ranah Great Emperor tahap 8, sedangkan Wang berada di Great Emperor tahap 4. Lanjut Zhu Exin melompat ke udara, sambil memutarkan tombaknya seperti baling-baling bambu, lalu mendaratkan serangan ke arah Wang. Terlihat serangannya cukup begitu kuat, sampai Wang menggertakkan giginya, untuk menahan serangan tersebut. Zhu Exin pun mundur beberapa langkah ke belakang, menjaga jarak dari Wang. Lalu Wen Yuan berteriak agar Wang sebaiknya menyerah saja, karena kekuatan Zhu Exin seorang saja, bisa untuk menghancurkan sebuah negara. Wen Yuan meremehkan kemampuan Wang, karena Wang jengkel dengannya, maka dia pun menebaskan aura pedang kepada Wen Yuan, membuatnya memuntahkan seteguk cairan merah dari mulutnya. Berisik pecundang, enyah kau dari hadapanku. Tiba-tiba Zhu Exin sudah melesat cepat menerjang, dengan ujung tombak yang tepat mengarah ke tubuh Wang. Namun dengan refleks yang begitu cepat, Wang pun dapat menghindari serangan dari Zhu Exin. Tapi serangan Zhu Exin tidak hanya sampai di situ saja, dia memutar tubuhnya, sambil mengayunkan tombak dan Wang begitu terkejut, melihat keterampilan Zhu Exin yang lihai memainkan tombak tersebut. Terlihat posisi Zhu Exin yang melekukan tubuhnya yang begitu lentur, dan Wang semakin yakin bahwa Zhu Exin bukan manusia, melainkan boneka. Namun tetap, bagi Wang itu bukan sesuatu yang sulit untuk dia tangani. Wang dengan mudah menangkis setiap serangan Zhu Exin, yang jika itu orang biasa, tidak akan terbaca arah serangannya. Wang malah semakin bersemangat menghadapi Zhu Exin, bahkan sistem bersiap memberi Wang skill, yang bisa meningkatkan ranah kultivasinya sampai ke alam suprem, meski itu hanya bertahan beberapa menit saja. Namun Wang menolak kebaikan sistem, karena dia ingin menikmati pertarungan yang adil, tidak ingin menggunakan jalan pintas atau semacam cheat. Tiba-tiba Wang mengingat bahwa dia mengumpulkan poin merit,
lalu Wang menanyakan apakah itu bisa ia gunakan. Sistem pun mendeteksi, lalu mengkonversikan poin merit yang Wang kumpulkan. Wang pun mendapatkan sebuah buku teknik kultivasi, yang berada di tingkatan Sein. Wang tampak senang menerima jurus baru. Tidak pakai lama, Wang langsung menggunakan buku teknik tersebut, tiba-tiba saja auranya meningkat dan mengalir begitu deras. Wang mendapatkan tubuh kebajikan Great Emperor tingkat 9. Dengan tahap kultivasi yang berada di Great Emperor tingkat 4, lalu ditambah dengan tubuh kebajikan Great Emperor tingkat 9, Wang sekarang setara dengan alam supreme. Sekarang saatnya kita bersenang-senang, dengan Perdana Menteri Juexin Xuan Yue. Terlihat Juexin tampak kebingungan, dengan Wang yang tiba-tiba kekuatannya meningkat secara signifikan. Wang pun memprovokasinya, jika kau ingin tahu seberapa kuat diriku, datang ke sini dan coba sendiri. Juexin mulai terpancing mentalnya, dia langsung menerjang sambil memancarkan aura biru pekat. Sombong sekali kau bajigur mesum. Wang malah merasa bangga diri, dibilang orang mesum oleh perempuan secantik Juexin. Lanjut Wang mempersiapkan tekniknya, terlihat bola sekepalan tangan yang dinamakan Light of the Sun. Dan Wang langsung melesatkan matahari versi mininya itu ke arah Juexin, sampai tombaknya tidak bisa menahan dan terlepas dari genggamannya. Lalu dengan cepat Wang mengambil tombak tersebut, ternyata tombak itu sangat berat, meski tombaknya dalam keadaan rusak. Dan tombak itu berada di tingkat Sein. Juexin meneriaki Wang untuk mengembalikan tombak kesayangannya. Wang malah mengolok-ngolok Juexin, anak baik jangan bermain dengan benda tajam, itu berbahaya, bagaimana kalau sebaiknya saya menyimpannya. Lagi-lagi Juexin meneriaki Wang, dasar bajigur mesum. Juexin ngamuk meronta-ronta, meminta tombaknya agar dikembalikan. Wang yang kebingungan, dengan sikap Juexin yang tiba-tiba seperti anak kecil, setelah kehilangan tombaknya. Maka Wang pun akan menyelidikinya nanti, setelah menangkap dulu Juexin. Lanjut Wang melumpuhkan Juexin dengan sedikit kasar, Wang memukul keras perut Juexin, sampai dia pingsan seketika. Sistem mengkritik Wang yang begitu brutal, memperlakukan seorang perempuan cantik sampai seperti itu. Wang pun membuat pembelaan, meski dia seorang perempuan, dia itu berada di Great Emperor tahap 8. Jangan banyak bicara, cepat bantu aku untuk mengikatnya. Sistem pun memberikan tali pengikat dewa, dan kitab teknik kultivasi tingkat Sein. Wang menanyakan, kenapa kitab ini terlihat misterius? Tuan, sistem selalu memberikan yang terbaik, coba saja periksa terlebih dahulu. Terlihat tulisan di sampul kitabnya, pemeliharaan dan perbaikan boneka karet. Wang langsung mengomeli sistemnya. Sistem sialan, teknik seperti ini kau berikan padaku. Maka sistem pun mengupgrade buku tersebut menjadi teknik pengendalian roh Tiansu. Wang pun baru memuji sistemnya, setelah menerima buku yang lebih berguna menurutnya. Terlihat Wang yang menggendong Juexin, dia hendak kembali ke istana Daseng, namun tiba-tiba Wen Yuan memanggilnya. Dia memohon agar Wang melepaskan Perdana Menteri Juexin, karena dia adalah pilar bagi dinasti Xuan Yue. Wen Yuan pun bersedia menggantikan Juexin untuk menjadi tawanannya. Wang langsung menolaknya dengan sangat kasar. Nyawamu tidak berarti, lebih baik kau pergi saja, dan sampaikan kepada Kaisar Xuan Yue. Terima kasih banyak dariku, atas hadiah bagus, yang dia berikan pada hari pernikahanku. Lanjut Wang menegaskan dengan tatapan tajam yang mengintimidasi. Kalau dia berani datang lagi, maka aku sendiri yang akan menghancurkan kekaisaran Xuan Yue. Lalu Wang sedikit memberi gertakan, dengan menunjukkan tekanan auranya, beritahu kaisarmu, beberapa hari lagi aku akan datang, untuk mengunjungi kekaisarannya. Suruh dia bersiap-siap. Dengan wajah yang tidak bersemangat, Wen Yuan akan menyampaikan apa yang Wang katakan. Singkat cerita Wang telah kembali ke istana Daseng, dia disambut hangat oleh istrinya. Suamiku, apakah kau terluka? Aku sangat khawatir. Yang mulia, Kaisar Wang sudah memenangkan pertempuran, mana mungkin dia terluka. Lalu Wang melemparkan Juexin begitu saja, di hadapan banyak orang, sampai dia tersadar. Pemimpin tertinggi, siapa wanita ini? Dia Perdana Menteri Xuan Yue, sekarang dia menjadi tawananku. Juexin merengek meminta agar dia dilepaskan. Dasar orang mesum, lepaskan aku. Karena Juexin terlalu berisik, terus melontarkan kata-kata bijaknya, maka Wang pun menyumpal mulutnya. Dan Wang juga telah menekan kekuatan Juexin, dari Great Emperor tingkat 8 menjadi Immortal King tingkat 5.
Lanjut Wang pun mengajak istrinya untuk melanjutkan ke acara selanjutnya, menaiki kereta pengantin menuju upacara resepsi pernikahan. Dan Wang menggendong istrinya, bergegas karena hari semakin larut, takut mereka terlambat sampai tujuan. Dan video pun bersambung.